Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita bertemu lagi di video pembelajaran mata kuliah Fisika 2 pada program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan yang masih terkait pembahasan mengenai kelistrikan. Telah dipaparkan di materi pertemuan sebelumnya bahwa tegangan listrik atau electric voltage yang simbolnya adalah V adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu titik ke titik yang lain. Pemindahan muatan-muatan listrik, dalam hal ini elektron, dari satu titik ke titik lain, itu yang disebut juga dengan arus listrik. Kuat arus listrik sendiri adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam kawat penghantar tiap satuan waktu. Sekali lagi, kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam kawat penghantar tiap satuan waktu. Nah, fenomena mengalirnya arus listrik dalam suatu penghantar sangat bergantung dengan yang namanya hambatan listrik. Jadi ada kaitannya antara tegangan, kemudian arus listrik, dan ada hambatan listrik. Jadi apa itu hambatan listrik? Maka ini yang akan kita bahas. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari ini bermanfaat dan semoga selalu diberikan semangat untuk belajar. Berdoa silahkan. Oke, jadi ini kita masuk ke materi listrik dinamis. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang konsep dasar tegangan listrik, kemudian listrik DC dan AC, dan seterusnya. Dan kita masuk ke hambatan listrik pada listrik dinamis. Nah, jadi pertemuan video kali ini fokus membahas tentang hambatan listrik pada listrik dinamis. Oke, mari kita masuk ke hambatan listrik. Bayangkan sebuah aliran air di sebuah sungai. Tidak seluruh sungai mengalir air dengan lancar. Oke, coba lihat ilustrasi ya. Saya contohkan ilustrasi sungai yang seperti yang ada di layar kalian. Terkadang terdapat bebatuan yang menghambat aliran air. Hal seperti inilah analogi mengenai arus listrik dan hambatan listrik. Nah, jadi di situ ada ilustrasi sebuah sungai yang mengalirkan air, ya, mengalirkan air. Namun arus air yang mengalir itu ketika ada bebatuan pada sungai, maka aliran arus sungai itu akan terhambat. Nah, analogi itulah yang dipakai untuk menggambarkan sebuah arus listrik yang ketika melewati suatu penghantar mengalami yang namanya hambatan. Hambatan listrik merupakan suatu benda atau bahan untuk menahan atau menentang aliran arus listrik. Besarnya hambatan pada sebuah rangkaian listrik menentukan jumlah aliran arus listrik pada rangkaian untuk setiap tegangan yang diberikan pada rangkaian. Sekali lagi ya, hambatan listrik merupakan sifat suatu benda atau bahan untuk menentang atau menahan aliran arus listrik, di mana besarnya hambatan pada sebuah rangkaian listrik menentukan jumlah aliran arus yang mengalir pada rangkaian untuk setiap tegangan yang diberikan pada rangkaian listrik. Hambatan listrik atau yang bahasa Inggrisnya disebut juga dengan resistance, resistance atau dibahasakan Indonesia resistansi. Jadi istilah hambatan listrik dan resistansi itu sama, sehingga hambatan listrik itu simbolnya adalah R. Sekali lagi, hambatan listrik simbolnya adalah R. Hambatan listrik atau disebut juga dengan resistansi. Hambatan listrik adalah kemampuan suatu bahan benda
Ya, suatu bahan, benda, bahan yang dimiliki suatu benda maksudnya di sini ya, untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Jadi, hambatan listrik atau resistansi adalah kemampuan suatu benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Nah, jadi di sini tergantung suatu ini menunjukkan bahwa benda terbuat dari bahan-bahan yang berbeda kayak gitu. Nah, setiap bahan-bahan yang berbeda tersebut memiliki sifat untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik dalam tiap satuan waktu yang dikarenakan oleh adanya pergerakan elektron-elektron pada konduktor. Nah, pembahasan. Jadi saya harap kalian tidak bingung ya untuk membedakan antara konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang mudah dalam mengalirkan listrik atau elektron, sedangkan sebaliknya ya, yang sulit menghantarkan listrik adalah isolator. Oke, kita lanjut kembali. Seperti yang kita ketahui bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik dalam tiap satuan waktu yang dikarenakan oleh adanya pergerakan elektron-elektron pada konduktor. Maka hambatan listrik secara sederhana dapat diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam sebuah konduktor. Nah, jadi secara sederhana yang disebut dengan hambatan listrik atau resistansi adalah penghambat aliran elektron dalam sebuah konduktor. Nilai resistansi atau nilai hambatan listrik adalah suatu rangkaian listrik diukur dengan satuan ohm, OHM, ohm bacanya, atau dilambangkan dengan simbol omega. Jadi ketika kalian melihat simbol seperti ini bacanya omega, atau ketika berhubungan dengan listrik, berarti ini menunjukkan ohm, satuan dari hambatan listrik. Nah, jadi pada listrik dinamis kalian sudah mengetahui besaran-besaran dasar kelistrikan. Yang pertama tegangan, simbolnya adalah V, satuannya adalah volt. Kemudian yang kedua adalah arus listrik, ya, simbolnya adalah I dan satuannya adalah ampere. Dan sekarang ada hambatan listrik atau resistansi yang simbolnya adalah tadi R, ya, resistansi R, dan satuannya adalah ohm. Kalian bisa menulis OHM atau kembang omega yang dibaca juga ohm. Standar internasional yang dipakai untuk menandakan kelipatan pada sebuah resistansi biasanya itu tidak hanya ohm, tapi terkait dengan besaran yang lebih besar, ya, kelipatan yang lebih besar, yaitu kilo ohm, mega ohm, dan giga ohm. Nah, sama seperti konversi lainnya, berarti ketika berbicara tentang giga ohm, 1 giga ohm itu sama dengan 10 pangkat 9, 10 pangkat 9 ohm. Sedangkan 1 mega berarti itu 10 pangkat 6 ohm. Dan 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm, atau ini 10 pangkat 3. 1000 ohm itu berarti 10 pangkat 3. Ya. Oke, kita lanjut. Setiap bahan pengantar atau konduktor mempunyai sifat yang menghambat arus listrik. Jadi semua bahan, ya, semua bahan termasuk konduktor, ya, sebagus apapun konduktor pasti memiliki sifat untuk menghambat listrik. Besaran hambatan listrik pada sebuah penghantar atau konduktor itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana di sini akan dipaparkan 4 faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik. Yang pertama adalah panjang penghantar, berarti di sini kita berbicara tentang kawat, berarti panjangnya kawat. Pengaruh yang selanjutnya, faktor yang selanjutnya adalah luas penampang. Jadi besarnya diameter kawat, ya, diameter kawat penghantar itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah jenis bahannya
atau biasanya disebut dengan RHO. Nah, jenis bahannya itu juga berbeda, misalnya dari kawat tembaga atau misalnya besi dan sebagainya, itu berbeda. Kawat besi, kawat tembaga akan berbeda. Kemudian pengaruh dari temperatur. Ternyata temperatur juga mempengaruhi faktor besarnya hambatan listrik. Nah, untuk panjang penghantar, jika semakin panjang sebuah penghantar, maka semakin tinggi pula nilai resistansinya. Sekali lagi, jika semakin panjang sebuah penghantar, maka semakin tinggi pula nilai resistansinya. Nah, ambil contoh terkait dengan charger HP ya. Kalau kalian mau nge-charger HP, mengisi daya baterainya HP, kalian dihadapi dua pilihan. Ada adaptor, satu adaptor, kemudian ada kabel USB ya. Kabel USB itu ada dua macam, yang pendek dan yang panjang. Ketika kalian mencoba cas dengan adaptor yang sama, ternyata faktanya yang memiliki kabel pendek yang cepat untuk mengisi daya baterai, sedangkan yang panjang cukup lama. Karena itu pengaruh panjang, semakin panjang maka hambatannya semakin besar. Artinya semakin panjang sebuah penghantar, maka hambatan itu semakin besar. Jadi arus yang masuk juga akan semakin kecil. Yang kedua adalah luas penampang. Nah, ibarat sebuah sungai atau pipa air, maka jika semakin kecil diameter sebuah penghantar, maka semakin tinggi nilai resistansinya. Hambatannya semakin kecil. Nah, jadi ibarat pipa, jadi semakin kecil pipa, maka hambatannya untuk menghambat aliran air semakin tinggi. Sedangkan jika semakin besar ya luas penampangnya, maka hambatannya semakin kecil. Ini diperhatikan baik-baik. Kemudian yang ketiga, jenis bahan, atau di sini saya sebut RO. Nah, penyebutan jenis bahan atau RO. Setiap bahan memiliki nilai hambatan jenis masing-masing. Misalnya dari tembaga yang mempunyai nilai resistansi yang lebih rendah dibandingkan dengan baja. Nah, ini nanti akan saya tampilkan untuk jenis-jenis bahan yang biasa digunakan oleh industri maupun di rumah tangga. Selanjutnya temperatur. Nah, nilai resistansi akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu pada sebuah penghantar. Misalnya tadi, ketika kalian menggunakan menggunakan charger atau kalian menggunakan kabel gulung ya. Kabel gulung, kabel roll, semakin panjang maka akan mempengaruhi temperatur. Nah, ketika temperatur dalam kondisi sangat tinggi, temperatur atau suhu sangat tinggi, maka akan mempersulit aliran arus listrik, sehingga hambatannya akan semakin besar. Berbeda ketika kalian baru menggunakan dalam kondisi normal, kabel atau apapun alat elektronik yang dalam keadaan suhu normal, maka kinerjanya akan stabil seperti biasa. Sedangkan ketika kalian berbicara terkait dengan suatu suatu peralatan listrik atau kawat listrik atau kabel listrik, jika suhunya tinggi maka akan mempengaruhi kinerjanya, hambatannya juga akan semakin besar. Oke, sebelum lanjut, sudah saya sebutkan ada jenis bahan atau RO. Nah, yang biasanya ini sudah hasil penelitian tersaji seperti berikut. Ada bahan, konduktor, semikonduktor, kemudian ada isolator. Nah, setiap ini memiliki hambatan jenis. Nah, konduktor, nah di situ ada ini sekilas terkait dengan apa itu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Konduktor tadi saya sudah sampaikan bahwa konduktor yang mudah menghantarkan arus listrik. Sedangkan isolator yang sulit menghantarkan arus listrik. Sedangkan semikonduktor itu adalah suatu benda atau suatu bahan
yang dapat menjadi kedua-duanya, tergantung situasi. Ya, tergantung situasi. Jadi dia dapat berubah menjadi konduktor ataupun dapat berubah menjadi isolator. Nah, oke, kita fokuskan ke konduktor dan isolator saja di sini. Perhatikan baik-baik untuk konduktor. Misalnya di sini tembaga. Tembaga itu memiliki hambatan jenis 1,68 kali 10 pangkat minus 8 atau min 8. 1,68 kali 10 pangkat min 8. Satuannya adalah ohm meter. Nah, hambatan jenis itu rho itu biasa disimbolkan dengan ini. Ini rho tadi ini. Ya, ini rho, huruf apa? Yunani, Greece itu bacanya rho. Hambatan jenis. Satuannya adalah ohm meter. Nah, untuk hambatan jenis rho ini sama seperti massa jenis juga ya, penulisan massa jenis sama. Tapi ketika di kelistrikan, simbol seperti ini menunjukkan hambatan jenis. Kita kembali lagi, tembaga 1,68 kali 10 pangkat minus 8, min 8. Jadi sangat kecil. Jadi hambatannya sangat kecil, artinya mengalir dengan lancar di kawat tembaga. Hambatannya hanya sekecil itu 0,00000 sampai 8 nolnya baru 168. Sedangkan kita ambil karet ya, biasanya banyak isolator yang menggunakan karet. Karet padat itu rata-rata 10 pangkat 13 sampai 10 pangkat 15. Kita ambil yang paling tertinggi 10 pangkat 15, artinya 10 nolnya ada 10 pangkat 15 berarti 1 dan nolnya ada 15, berarti sangat menghambat sekali. Jadi bahkan aliran elektronnya sangat sulit untuk melewati karet padatan atau kaca. Di situ kaca juga 10 pangkat 12. Nah, sedangkan di contoh tadi di sini disebutkan bahwa tembaga mempunyai nilai resistansi lebih rendah dibandingkan baja. Jadi ketika ada kawat baja, maka hambatan kawat baja itu lebih besar dibandingkan tembaga. Kita lihat contoh di sini. Di sini tidak dicantumkan baja. Kita ambil besi, ya, karena kondisinya besi hampir mendekati dengan baja. Nah, besi ini 9,71 kali 10 pangkat 8 minus 8. Sama pangkatnya minus 8 dengan tembaga. Tapi untuk pembilang depannya tembaga itu 1,68. Sedangkan besi itu sekitar 9,71. Besi 9,71 lebih besar. Nah, kalian bisa coba membuktikan untuk baja itu berapa. Yang pasti baja itu lebih besar dibandingkan tembaga. Itu menunjukkan apa? Hambatannya, ya, hambatan yang dimiliki besi atau baja itu lebih besar dibandingkan tembaga. Maka dari itu kawat itu pada umumnya menggunakan tembaga. Nah, di sini ada contoh emas. Emas juga 2,44 kali 10 pangkat minus 8. Nah, hampir kecil ya. Hambatannya kecil. Jadi ketika kalian menggunakan perhiasan emas, kemudian terjadi sesuatu aliran listrik, itu cenderung mudah untuk mengantarkan arus listrik. Kemudian ya ada untuk bahan konduktor, ada bahannya tertinggi ini ada perak, tembaga, dan emas. Perak, tembaga, dan emas. Perak ini yang paling kecil sekali hambatannya, ya. Berarti ketika mengalirkan arus listrik itu jauh lebih mudah karena hambatannya sangat kecil. Tapi kenapa paling sering menggunakan kawat tembaga dibandingkan kawat perak, ya? Karena terhadap nilainya. Jadi mudah untuk membuat kawat tembaga dengan biaya yang lebih murah dibandingkan kawat perak. Nah, jika seandainya kawat perak itu membutuhkan biaya yang rendah, maka kawat peraklah yang bagus untuk dijadikan penghantar. Tapi kebanyakan dalam industri maupun kehidupan sehari-hari, kawat yang paling banyak digunakan terbuat dari bahan tembaga, karena tembaga hambatannya kecil dan untuk biaya jauh lebih murah dibandingkan
perak maupun emas. Seperti itu. Oke, kita melanjut terkait dengan hambatan listrik ya. Masih ada hubungannya dengan faktor-faktor tadi. Sebuah benda konduktor atau sebuah kawat penghantar memiliki nilai hambatan yang dipengaruhi oleh persamaan berikut ya. Nah, suatu hambatan pada kawat itu dipengaruhi oleh persamaan ini. R sama dengan Rho L dibagi A. R sama dengan Rho L dibagi A. R ini hambatan listrik, satuannya ohm. Rho ini adalah hambatan jenis, satuannya adalah ohmmeter. Ya, hambatan jenis tadi yang di tabel barusan. Nah, bedanya tadi tidak tertera baja gitu. Kemudian L panjang kawat, satuannya adalah meter, dan A adalah luas penampang. Nah, dari sini kan kelihatan. Ya, ini cara bacanya walaupun posisi di sini ya yang masih bingung terhadap penulisan rumus, ini Rho dikali L sama. Posisinya ini Rho dikali L dibagi dengan A. Sekali lagi Rho dikali L dibagi dengan A. Jadi Rho dengan L semakin besar, ya semakin besar nilainya, maka akan membuat nilai R semakin besar juga. Nah, karena posisinya sejajar. Sebaliknya A pembagi dibagi. Jadi semakin besar nilai luas penampangnya, maka nilainya pembaginya semakin membuat nilai resistornya semakin kecil. Sekali lagi ya, hambatan dengan panjang semakin besar, maka membuat nilai hambatannya juga semakin besar. Sebaliknya, ketika nilai luas penampang semakin besar, karena dibagi, jadi pembaginya akan semakin besar, membuat hasil R-nya semakin kecil. Nah, ini supaya lebih paham, kalian harus sering-sering melihat contoh soal atau mengerjakan soal-soal yang ada di buku maupun di internet. Oke, kita coba satu contoh soal. Sebuah kawat dengan hambatan jenis 2 kali 10 pangkat min 5 ohmmeter. Panjang kawat 5 meter. Apabila luas penampangnya adalah 1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, maka berapakah hambatannya? Nah, suatu kawat ada hambatan jenisnya 2 kali 10 pangkat min 5 ohmmeter. Jadi sangat kecil sekali, mampu menghambat dengan baik, mampu mengalirkan arus dengan baik karena hambatannya relatif kecil. Panjang kawat itu adalah 5 meter. Nah, panjang kawatnya 5 meter. Berarti hambatan jenisnya nanti di sini ya, Rho. Kemudian panjang kawatnya nanti 5 meter. Nah, luas penampang 1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, ini kalian jangan bingung, berarti kan penunjukannya 0,000 sampai 6 kali baru 1. Nah, itu kenapa? Karena ketika dikonversikan kan suatu diameter ya, luas penampang sebuah kawat kan sangat kecil sekali, maka bahkan itu dalam satuan milimeter. Nah, jadi ini ketika dikonversikan ya sangat masuk akal, tapi ketika diubah dalam satuan meter persegi ya terlihat sangat kecil. Oke, lanjut. Maka berapakah hambatannya? Berarti R-nya ini R. Berarti kita di sini dapat info Rho, kemudian L dan A-nya. Berarti tinggal masukkan rumus. Jadi diketahui Rho-nya 2 kali 10 pangkat min 5 ohmmeter, L-nya adalah 5 meter, dan A adalah 1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Yang ditanyakan adalah R-nya, hambatannya. Maka kita tinggal masukkan ke rumus. Rho dikali L dibagi dengan A. Kita masukin saja. Rho-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 ohmmeter, kemudian dikali 5 meter dibagi 1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, cara gampang ini kita dapat membagi, ya kalian tinggal milih mau membagi dulu atau mengalihkan dulu yang di atas. 2 dikali 5 ini atau 2 dibagi 1 ini. Tapi tetap perhatikan pangkatnya. Oke. Di sini kita mencoba mengambil pengali dulu. Berarti di sini 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti 10 kali 10 pangkat min 5. Karena di sini kan tidak ada pangkatnya, atau kalau misalnya ini kali 10 pangkat 0. Atau berarti min 5 kan pangkat
Sesuatu dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 jawabannya. Sekali lagi, ini matematika sederhana ya, matematika dasar. Sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Oke, jadi ini hasilnya jadi min 5 ditambah 0 sama dengan min 5. Berarti 2 kali 5, 10. Berarti 10 kali 10 pangkat min 5 ohm meter persegi. Nah, karena meter dikali meter, berarti meter persegi satuannya. Dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, ini tinggal dibagi. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, pangkatnya min 5. Karena ini dibagi 10 pangkat min 6, berarti pangkatnya ini min 5 dikurang, karena dibagi ya, jadi dikurang min 6. Berarti min 5 dikurang min 6 sama dengan min 5 ditambah 6. Min 5 ditambah 6 itu sama dengan 1. Berarti 10 pangkat 1. Ini kan di sini tidak usah ditulis nih. 10 pangkat 1. Berarti sama dengan 10 kali 10 ohm. Kan satuannya meter persegi dibagi meter persegi, tinggal ohmnya saja. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100 ohm. Jadi hambatannya yang terjadi adalah nilainya adalah 100 ohm. Oke, ini adalah contoh dari hambatan listrik pada sebuah kawat penghantar. Oke, kita lanjut lagi. Terkait dengan hambatan listrik ya, proses penggunaan kawat penghantar dengan selang waktu yang cukup lama dapat mempengaruhi meningkatnya suhu atau temperatur pada kawat konduktor tersebut, hingga menyebabkan adanya peningkatan hambatan listrik pada kawat penghantar tersebut. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui persamaan berikut ya. R2 sama dengan R1 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T tutup kurung. Jadi di sini ada R2, ada R1. Berarti menunjukkan hambatan awal dan hambatan akhir. Nah, R1 adalah hambatan listrik mula-mula dan R2 adalah hambatan listrik setelah kenaikan suhu. Oke ya. Perhatikan rumus ini. R1 adalah nilai hambatan listrik mula-mula, kemudian R2 nilai hambatan listrik setelah kenaikan suhu. Jadi sebelum kenaikan suhu R1 dan setelah kenaikan suhu itu adalah R2. Kemudian alfa itu menunjukkan koefisien suhu hambatan jenis ya. Koefisien suhu hambat jenis. Satuannya adalah 1 per derajat Celcius. Kemudian delta T adalah perubahan suhu kawat. Nah, artinya ini perubahan suhu kawat ini berarti suhu akhir dikurangin suhu awal. Jadi misalnya suhu awalnya adalah 30, kemudian karena panas suhunya meningkat jadi 50. Berarti berapa delta T-nya? Berarti 50 suhu akhirnya dikurangi dengan suhu awal 30, berarti sama dengan 20. Itu delta T-nya. Delta itu artinya perubahan. Ya. Ketika ada suatu persamaan matematis menunjukkan delta itu ya penyebutan adalah perubahan. Nah, ini adalah koefisien suhu. Koefisien suhu setiap bahan. Jadi mulai dari aluminium, kemudian yang paling kecil ya, koefisiennya makin kecil. Jadi semakin bahan tembaga aluminium kenaikan suhunya ya, kenaikan suhunya itu menyebabkan hambatannya itu kecil. Ya, perubahan hambatan itu semakin kecil. Tembaga juga relatif kecil sama seperti aluminium. Kemudian besi ini semakin besar. Nah, besi ini jadi semakin ketika suhunya semakin naik, maka hambatannya juga akan semakin mempengaruhi. Nah, ini perak juga bahkan lebih tinggi, perak 0,004 dibandingkan tembaga 0,411 ini 0,426. Nah, berarti masih tinggi
tembaga. Nah, tapi seperti yang saya jelaskan di depan, tembaga itu digunakan karena relatif lebih murah dibandingkan perak. Nah, ini adalah koefisien suhu yang hasil penelitian, bahwa menunjukkan aluminium sekian, tembaga sekian, emas sekian, ada bahan brass kalian, kemudian besi sekian, timah putih sekian, dan seterusnya hingga seng yang tertera di sini. Oke, supaya lebih memahami konsep terkait dengan hambatan pada suhu, ini ada contoh soal. Jika diketahui sebuah lilitan kawat memiliki hambatan 25 ohm pada suhu 35 derajat Celcius. Bila kawat tersebut memiliki koefisien suhu hambat jenisnya adalah 20 kali 10 pangkat min 4, ini harusnya per derajat Celcius ya, per derajat Celcius. Jika diketahui sebuah lilitan kawat memiliki hambatan 25 ohm pada suhu 35 derajat Celcius. Jadi pada saat suhunya 35 derajat Celcius itu 25 ohm. Bila kawat tersebut memiliki koefisien suhu hambat jenis yaitu 20 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, berapakah hambatan saat suhunya mencapai 50? Jadi awal digunakan 35 derajat Celcius, lama digunakan menjadi 50 derajat Celcius, terjadi perubahan, maka hambatannya akan naik. Nah, berdasarkan rumus, maka diketahui nilai-nilai yang tidak diketahui. R1-nya adalah 25 ohm, T1-nya adalah 35 derajat Celcius, T2-nya adalah 50 derajat Celcius, dan alfanya adalah 20 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Oke, ini per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah R2-nya. Maka kita masukkan rumus. Nah, R1-nya sudah diketahui 25 dalam kurung. Nah, ini dalam kurungnya penulisan ini dapat menyesuaikan. Nah, supaya membedakan saya pakai kurung seperti ini ya. 1 ditambah, ini angka 1 ya, 1 ditambah, nah alfanya adalah 20 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Oke, ini yang salah, per derajat Celcius. Nah, dimasukkan 1 ditambah 20 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius dikali delta T-nya. Delta T-nya berarti tadi yang akhir kurang yang awal, berarti 50 derajat Celcius kurang 35 derajat Celcius, tutup kurung. Maka selanjutnya 25 ohm dalam kurung 1 ditambah 20 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita kerjakan duluan yang dalam kurung ini. 50 kurang 35 sama dengan 15. Satuannya adalah derajat Celcius. Nah, selanjutnya apa? Yang mana kita kerjakan? Nah, kita harus mendahulukan yang kali. Maka kita kali ini 20 kali 10 pangkat min 4 dikali 15. Berarti 20 kali 15 hasilnya berapa? Ya, berarti 300 dikali 10 pangkat min 4. Berarti 300 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini tetap nih 25 ohm dalam kurung 1 ditambah 300 kali 10 pangkat min 4. Nah, satuannya akan hilang karena ini per derajat Celcius, ini derajat Celcius. Berarti derajat Celcius dibagi derajat Celcius sama dengan 1. 1 tidak perlu ditulis. Jadi 25 ohm dalam kurung 1 ditambah 300 kali 10 pangkat min 4. Atau kita dapat menyederhanakan menjadi 3 kali 10 pangkat min 2. 0-nya 2 dicoret, ini dikurangin 2 coret. Jadi tinggal min 4 dikurangin 2 sama dengan min 2. Berarti tinggal kita tambahkan. Nah, untuk supaya tidak bingung, kalian bisa membuat berapa sih 3 kali 10 pangkat min 2? Berarti 0-nya ada 2 depannya, 0,00 0,0 ya, 0,0, jadi 0-nya ada 2 di depan.
kemudian tulis 3. Jadi ini 0,03 ditambah 1 dikali nanti 25 ohm. Nah, 1 ditambah 0,03. Nah, ini matematika sangat sederhana. Jadi jawabannya adalah 1,03. 1,03 dikali dengan 25 ohm, ya kalian dapat coret-coret di kertas, ya usahakan coret-coret di kertas, tidak terbiasa dengan menggunakan kalkulator, dan kalian akan mendapatkan hasilnya 25,75 ohm. 25,75 ohm. Jadi hambatannya mulai yang awalnya 25 ohm berubah menjadi 25,75 ohm setelah suhunya 50 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke tadi tuh terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan hambatan listrik. Sekarang kita masuk ke dengan resistor. Nah, kita masuk resistor. Pertanyaannya seperti ini. Apakah hambatan listrik yang memiliki sifat penghambat arus dikatakan merugikan? Nah, kita tadi kan ngomongin arus listrik yang mengalir. Kemudian hambatan itu yang menyebabkan arus itu terhambat untuk mengalir. Jadi apakah hambatan listrik itu merugikan? Dalam konteks kawat penghantar, maka dapat dikatakan bahwa hambatan listrik atau resistansi sebagai hal yang cukup merugikan. Karena fungsi utama dari kawat penghantar konduktor adalah menghantarkan elektron dengan lancar. Jadi yang digunakan adalah yang paling baik menghantarkan arus listrik atau yang hambatannya paling kecil. Nah, jadi semakin kecil hambatannya semakin bagus, artinya semakin tidak ada hambatan maka semakin baik. Jadi hambatan itu dianggap merugikan. Namun, dalam peralatan elektronika, hambatan listrik sangat diperlukan. Mengingat bahwa komponen-komponen elektronika tidak membutuhkan semua energi listrik yang masuk, melainkan hanya beberapa ampere saja yang relatif kecil. Kalian bayangkan dari alat listrik, misalnya baterai 3 volt atau 1,5 volt mengalirkan arus beberapa ampere. Nah, komponen-komponen yang digunakan itu kecil sekali, jadi tidak semua digunakan. Kalau misalnya dipaksakan digunakan, maka komponennya akan rusak. Maka dari itu, pada alat khusus, ini alat tipe di sini. Oke, kita lanjut. Maka dari itu, terdapat alat khusus yang dirancang demi menghasilkan hambatan listrik dalam peralatan elektronika dengan nilai ohm tertentu, yang disebut dengan resistor. Terdapat alat khusus yang dirancang demi menghasilkan hambatan listrik dalam peralatan elektronika yang disebut dengan resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Karena resistor memiliki sifat hambatan listrik atau resistansi, maka dari itu resistor memiliki satuan yang sama dengan resistansi, yaitu ohm. Satuannya adalah ohm. Yang simbolnya adalah seperti berikut. Nah, itu sudut-sudut yang seperti itu. Itu menunjukkan menghambat, alirannya terhambat dengan sudut-sudut seperti itu. Bentuk resistor yang paling terkenal adalah resistor gelang warna. Nah, ini banyak di elektronika, TV, laptop kalian, itu banyak yang menggunakan seperti ini, resistor gelang warna. Bentuk resistor lainnya adalah resistor batu, itu yang warna putih gambarnya yang warna putih. Kemudian ada potensiometer. Nah, ini resistor yang dapat berubah-ubah nilainya, diputar-putar. Biasanya digunakan untuk volume atau kecepatan kipas angin gitu. Dan reostat. Reostat ini hambatan yang berubah-ubah bila digeser. Nah, ini biasanya peralatan tertentu atau
sifatnya untuk bidang-bidang penelitian tertentu. Hambatannya cukup besar. Nah, untuk resistor, untuk gelang warna itu kita akan kupas di praktikum fisika 2. Dan nanti akan ada pembahasan terkait dengan resistor gelang warna yang ada di praktikum fisika 2. Sedangkan untuk pembahasan resistor yang ada terkait dengan resistor batu, potensiometer, dan lain-lain, itu akan dikupas di mata kuliah selanjutnya di semester 3, yaitu motor dan peralatan listrik. Jadi kita sekarang kembali fokus ke resistor pada umumnya. Nilai resistor yang diproduksi oleh perusahaan produksi resistor sangat terbatas. Nah, ini khususnya di gelang warna tadi ya. Dan mengikuti standar value untuk resistor dengan nilai standar resistor seperti yang ada di tabel. Nah, itu sudah ada ketentuannya. Jadi resistor gelang warna ini nilainya adalah 1,0, kemudian sampai ada 9,1 mega ohm satuannya. Jadi sudah ada, kalau mau beli ini nilainya segini, mau beli ini nilainya segini. Jadi sudah pasti kayak gitu untuk resistor gelang warna. Jadi bagaimana kalau nilai resistor yang kita inginkan tidak terdapat di pasaran? Contohnya 400 kilo ohm. Nah, kalau kalian lihat di layar, itu tidak ada 400 kilo ohm. Posisi 400 kilo ohm tidak ada. 250 ohm. Nah, ini adanya kan, coba lihat. 200, 220, 240. Kalau mau 250, suatu rangkaian listrik membutuhkan 250 ohm. Di sini tidak ada. Ataupun 6 kilo ohm. 6 kilo ohm. Nah, kita lihat di sini 6 kilo ohm. Tidak ada 6 kilo ohm ya. Di sini lihat angkanya 1,8, 2, 2, 3, 3,6, 3,9, 4,3, 4,7, 5,1, 5,6, dan 6,2. Untuk pas di 6 tidak ada. Jadi bagaimana caranya? Jadi untuk mengatasi hal tersebut kita perlu menggunakan yang namanya rangkaian seri atau rangkaian paralel resistor untuk mendapatkan nilai resistor yang diinginkan. Jadi resistor-resistor yang sudah ada dihubungkan secara seri maupun paralel untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan. Oke, lanjut. Kita sekarang masuk, apa itu rangkaian seri resistor? Rangkaian seri resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Dengan rangkaian seri ini kita dapat mendapatkan nilai resistor pengganti yang kita inginkan. Penyusunannya seperti berikut. Disusun saja, dia dihubungkan resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4. Nah, dihubungkan secara seri itu namanya ya. Dimana rumusnya adalah seperti berikut. Ya. Resistor seri sama dengan resistor 1 tambah resistor 2 tambah resistor 3 ditambah dan seterusnya. Nah, ini adalah resistor seri. Terlihat lebih mudah. Dan kita masuk ke resistor paralel. Rangkaian resistor paralel adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Sama seperti dengan rangkaian seri, rangkaian paralel juga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai hambatan pengganti. Nah, ini susunan rangkaian paralel seperti berikut. Ya, beda dengan seri tadi ya, langsung dihubungkan. Nah, ini diparalelkan, istilahnya diparalelkan. Di mana rumusnya berbeda. Ya, 1/R4 sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Jadi ini untuk nilai paralel ya, nilai paralel 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya. Nah, ingat, ini biasanya ada mahasiswa kelupaan. Ini kan baru 1/R, 1/R artinya. Jadi bila sudah dapat hasilnya itu dibalik kembali. Dibalik. Nah, nanti kita lihat contoh soal supaya lebih jelas. Ini ada contoh soal terkait dengan resistor. Bila 4 buah resistor yang masing-masing memiliki nilai 6 ohm,
dirangkai seperti gambar di bawah ini, maka hitunglah nilai total resistor pada rangkaian tersebut. Nah, ini ada 4 buah resistor, dihubungkan seperti gambar. Semua nilainya sama, 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm. Semuanya pokoknya 6 ohm, dihubungkan seperti gambar. Akhirnya kalau disusun seperti ini, jadinya berapa ohm? Kayak gitu. Nah, ini namanya rangkaian campuran. Kalau semuanya dihubungkan secara seri, berarti kan 6 ditambah 6 ditambah 6. Ya, 6 berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. Kalau diparalelkan berarti 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6. Jawabannya adalah 4/6. Atau dibalik jadi 6/4. 6/4. Nah, kalau gambar seperti ini, berarti ini rangkaian campuran. Jadi kita tulis dulu diketahuinya, berarti R1, R2, R3, R4 sama dengan 6 ohm. Dan yang ditanyakan adalah R totalnya. R totalnya berapa? Nah, dari sini kita fokus apakah kita ngerjakan seri dulu? Tidak bisa. Yang kita lihat adalah R2 dengan R3 itu tersusun secara paralel. Jadi kita gabungkan dulu sehingga akan menjadi dianggap sebagai R paralel, baru kita bisa gabungkan dengan R1, kemudian R2, R3, dan R4. Oke, kita gabungkan, hitung secara paralel. Berarti 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Berarti kita masukin 1/6 ohm ditambah 1/6 ohm sama dengan 2/6 ohm. Apakah sampai sini saja hasilnya? Tidak. Saya bilang tadi perlu dibalik karena ini nilainya 1/R. Jadi dibalik jadi R paralel sama dengan 6 ohm dibagi dengan 2. 6 ohm dibagi dengan 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3 ohm. Jadi rangkaian paralelnya nilainya adalah menjadi 3 ohm. Rangkaian paralelnya menjadi 3 ohm. Nah, selanjutnya akan gambarnya kan menjadi seperti ini. R1 seri dengan R paralel, hasil R paralel, dan seri lagi dengan nilai resistor 4. Nah, ini bentuknya seri. Jadi seri kan lebih mudah ditambahkan saja. Berarti R1 ditambah R paralel ditambah R4 sama dengan 6 ohm ditambah 3 ohm ditambah 6 ohm. 6 tambah 3 tambah 6. Berarti jawabannya adalah 15. 6 tambah 6 12 ditambah 3 sama dengan 15 ohm. Jadi dengan menggabungkan 4 resistor dengan masing-masing nilai 6 ohm dengan bentuk rangkaian seperti gambar akan menghasilkan rangkaian total sebesar 15 ohm. Oke. Tegangan listrik ya, kita sudah mendapatkan tegangan listrik, simbolnya adalah V, satuannya adalah volt. Arus listrik simbolnya adalah I, satuannya adalah ampere, serta baru saja kita mendapatkan hambatan listrik, simbolnya adalah R dan satuannya adalah ohm. Hambatan listrik kita dapat dari kawat penghantar sendiri maupun dari rangkaian-rangkaian elektronika yang disebut dengan resistor. Nah, hubungan antara V, I, dan R ini diaplikasikan dalam rangkaian listrik yang memenuhi hukum-hukum terkait dengan hukum Kirchhoff, hukum Ohm, dan daya listrik yang dihasilkan dari sebuah rangkaian listrik. Nah, pertemuan 5 sudah selesai dan apa yang akan kita bahas terkait dengan hukum Kirchhoff, hukum Ohm, dan daya listrik akan kita bahas di pertemuan ke-6. Baik, kita cukupkan sampai di sini saja terkait dengan pembahasan hambatan listrik. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.